Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum jaringan tumbuhan Khairul Andian 2502-028. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Jaringan tumbuhan merupakan komponen fundamental dalam biologi tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organ-organ tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari berbagai tipe jaringan yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, jaringan meristem dan jaringan permanen. Puspitasari dan Salama 2021, Nia 2024. Pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan fungsi jaringan ini merupakan dasar yang penting dalam studi biologi, terutama dalam konteks pendidikan. Jaringan meristem terdiri dari sel-sel muda yang aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan tumbuhan. Terdapat berbagai jenis meristem, yaitu meristem afek, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem afek terletak di ujung batang dan akar, berfungsi untuk memperpanjang pertumbuhan, sedangkan meristem lateral berkontribusi dalam pertumbuhan diameter batang dan akar. Artati 2022. Pengetahuan tentang jaringan meristem sangat penting bagi siswa maupun mahasiswa karena memberikan wawasan tentang proses pertumbuhan dan diferensiasi yang terjadi pada tumbuhan. Jaringan permanen terdiri dari sel-sel yang telah mengalami diferensiasi dan tidak lagi aktif membelah. Jaringan ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, serta jaringan pengangkut, xilem, dan phloem. Neo 2024. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung, sedangkan jaringan pengangkut berperan dalam transportasi air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Pemahaman tentang jaringan permanen sangat penting bagi siswa maupun mahasiswa untuk memahami fungsi dan interaksi antara jaringan dalam proses metabolisme tumbuhan. Artati 2022. Tujuan praktikum agar mahasiswa dapat 1. Dapat mengidentifikasi dan memahami berbagai tipe jaringan tumbuhan, termasuk jaringan meristem, epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, serta jaringan pengangkut xilem dan phloem. 2. Mempelajari dan menganalisis fungsi masing-masing jaringan dalam proses pertumbuhan, transportasi, dan perlindungan tumbuhan. Alat dan bahan. Untuk alat: 1. Mikroskop cahaya. 2. Kaca objek dan kaca penutup. 3. Silet atau cutter. 4. Pincet. 5. Jarum preparat. 6. Pipet tetes. 7. Botol semprot berisi aquades. 8. Tisu atau lap halus. Untuk bahan: 1. Batang monokotil jagung. 2. Batang dikotil bayam. 3. Akar monokotil jagung. 4. Akar dikotil bayam. 5. Daun sederhana daun mangga. 6. Larutan safranin 1%. 7. Larutan pas green. 8. Air suling atau aquades. Cara kerja: A. Pengamatan jaringan batang monokotil jagung. 1. Potong batang muda jagung dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi dengan aquades. 3. Tambahkan 1 tetes safranin, diamkan sampai 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. 5. Identifikasi jaringan epidermis, korteks, sklerenkim, berkas pengatut, xilem, dan phloem yang tersebar. B. Pengamatan jaringan batang dikotil bayam. 1. Buat irisan melintang tipis batang dikotil. 2. Letakkan di kaca objek, tetesi campuran safranin, tambah pas green. 3. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. 4. Identifikasi susunan jaringan epidermis, korteks, phloem, cambium, xilem, empulur. C. Pengamatan jaringan akar, monokotil dan dikotil. 1. Buat irisan melintang akar jagung dan bayam. 2. Letakkan di kaca objek, tetesi safranin, tutup dengan kaca penutup. 3. Amati mikroskop, perhatikan epidermis, korteks, endodermis, vesikel, xilem, phloem. 4. Bandingkan perbedaan pola xilem, phloem, monokotil melingkar dan dikotil menyilang. D. Pengamatan jaringan daun. 1. Ambil daun segar, mangga atau sirih, buat irisan melintang tipis. 2. Letakkan pada kaca objek, tambah pas green sama safranin. 3. Tutup dengan kaca penutup, amati mikroskop. 4. Identifikasi jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil, velisade, dan spon, serta berkas pengangkut, xilem dan phloem. Hasil dan pembahasan. Batang monokotil jagung. Hasil pengamatan batang jagung menunjukkan adanya epidermis, korteks, berkas pengangkut, xilem, dan phloem, serta empulur. Berkas pengangkut tersebar tidak teratur, menandakan jagung termasuk tumbuhan monokotil. Struktur jaringan batangnya mendukung transportasi air mineral dan hasil fotosintesis dengan baik. Batang dikotil bayam. Hasil pengamatan batang bayam menunjukkan adanya epidermis, korteks, berkas pengangkut,
xilem dan floem, serta empulur. Xilem dan floem tersusun melingkar, menandakan bayam termasuk tumbuhan dikotil. Struktur jaringan batangnya tersusun rapi dan mendukung proses transportasi serta pertumbuhan tanaman. Akar monokotil, jagung. Hasil pengamatan akar jagung menunjukkan adanya epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang mengandung xilem dan serta floem. Xilem dan floem tersusun bergantian membentuk lingkaran, menandakan jagung termasuk tumbuhan monokotil. Struktur jaringan akarnya mendukung penyerapan air dan menelar secara optimal untuk pertumbuhan tanaman. Akar dikotil, bayam. Hasil pengamatan akar bayam menunjukkan adanya epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang berisi xilem dan floem. Xilem dan floem tersusun berselang dan membentuk pola bintang di bagian tengah, menandakan bayam termasuk tumbuhan dikotil. Struktur jaringan akarnya berfungsi baik dalam penyerap air dan mineral serta menopang pertumbuhan tanaman. Daun mangga. Hasil pengamatan daun mangga menunjukkan adanya jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil, palisade, dan spons, serta berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Jaringan palisade tersusun rapat dan banyak mengandung kloropas untuk fotosintesis, sedangkan jaringan spons berfungsi dalam pertukaran gas. Susunan jaringan yang teratur menunjukkan daun mangga termasuk tumbuhan dikotil. Struktur daunnya mendukung proses fotosintesis dan respirasi dengan baik. Pembahasan hasil pengamatan praktikum pada jaringan tumbuhan memberikan wawasan mendalam mengenai struktur dan fungsi berbagai tipe jaringan yang terdapat dalam tumbuhan. Dalam praktikum ini, mahasiswa melakukan observasi terhadap beberapa jenis jaringan, termasuk jaringan meristem, epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, serta jaringan pengangkut, xilem, dan floem. Kesimpulan, dari hasil pengamatan, saya menyadari bahwa setiap jaringan memiliki karakteristik dan fungsi unik yang berkontribusi pada kehidupan tumbuhan. Jaringan meristem misalnya merupakan pusat pertumbuhan, sedangkan jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung. Selain itu, jaringan parenkim berperan dalam penyimpanan cadangan makanan, sedangkan xilem dan floem bertanggung jawab dalam transportasi air dan nutrisi. Dan inilah daftar pustaka yang saya cari untuk melengkapi laporan praktikum pada tugas kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.